Sumartono. Saya absen 24. Saya Arismawati, absen 26. Saya Safrita Sadila, absen 30. Saya Fasya Isminah Fadila, absen 12. Saya Farid Adi Gurba, absen 11. Selamat mengikuti percobaan kami. Percobaan asam basa menggunakan indikator alami. Alat dan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada wortel rebus, kentang rebus, ubi rebus, bunga ungu, kunyit, bawang merah, wortel yang belum direbus, kentang yang belum direbus, bunga berwarna merah, daun ungu, dan bunga oren. Sedangkan alat yang dibutuhkan yaitu ada pipet tetes, plat tetes, mortar, dan pisau. Langkah-langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengiris kecil-kecil terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Kemudian setelah diiris kecil-kecil, dimasukkan ke dalam mortar untuk dihaluskan, dan jangan lupa untuk ditambahkan sedikit air supaya menjadi lebih halus. Kemudian setelah dihaluskan, masukkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi untuk dimasukkan ke dalam plat tetes. Yang pertama yaitu ada wortel rebus, yang kedua ada kentang rebus, yang ketiga yaitu ada bawang, yang keempat ada ubi rebus, yang kelima yaitu ada kunyit. Selanjutnya yang keenam yaitu ada wortel yang belum direbus. Kemudian yang ketujuh yaitu ada kentang yang belum direbus. Setelah itu yang ke-8 ada bunga berwarna ungu. Yang ke-9 ada bunga berwarna merah. Yang ke-10 yaitu ada bunga berwarna oranye. Dan yang terakhir yaitu ada daun yang berwarna ungu. Dalam percobaan kali ini, kami menggunakan air sabun sebagai pengganti larutan basah. Karena air sabun itu sendiri diketahui merupakan salah satu dari sekian banyak larutan yang bersifat basah, sehingga kami menggunakan air sabun dalam percobaan kali ini. Setelah itu, jangan lupa campurkan air sabun ke dalam bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi di dalam plat tetes. Teteskan sebanyak 2-3 atau secukupnya sampai sekiranya menutupi setengah dari plat tetes. Setelah itu, kita aduk seluruh bahan yang sudah dicampur dengan air jeruk tadi secara perlahan-lahan supaya bahan-bahan tersebut dapat tercampur sampai merata dengan air jeruknya, sehingga kita dapat melihat dengan seksama dan dengan jelas perubahan-perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan tersebut. Aduk terus, aduk sampai tercampur secara merata. Selanjutnya kita masuk ke percobaan asam. Yang pertama ada bunga berwarna ungu, yang kedua ada bawang, yang ketiga ada daun berwarna ungu, yang keempat ada kentang yang belum direbus, yang kelima ada kentang yang sudah direbus, yang keenam ada kunyit, yang ketujuh ada wortel yang belum direbus, yang ke-8 ada wortel yang sudah direbus, yang ke-9 ada ubi rebus, dan yang terakhir yaitu ada bunga berwarna merah. Untuk menguji tingkat keasaman, kita menggunakan air jeruk sebagai pengganti larutan asam, karena air jeruk itu sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak larutan asam, sehingga kita menggunakan air jeruk dalam percobaan kali ini. Yang harus dilakukan yaitu mencampurkan air jeruk dengan semua bahan-bahan yang sudah kita haluskan dan kita tempatkan di plat tetes sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kita cukup menambahkan air jeruk sebanyak 2-3 tetes.
Kemudian kita aduk bahan-bahan yang sudah dicampurkan dengan air jeruk tadi supaya bahan-bahan tersebut bisa tercampur dengan air jeruk sehingga kita bisa melihat perubahan warna dari bahan-bahan tersebut dengan baik dan jelas. Aduk terus sampai merata, sampai terlihat perubahan warnanya. Dalam uji coba asam basa menggunakan indikator alami yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, didapati bahwa tidak semua bahan yang diuji dapat berubah warna setelah dicampurkan dengan larutan asam dan larutan basa. Contohnya yaitu ada wortel rebus, kentang rebus, wortel mentah, kentang mentah, dan bunga oren yang setelah dicampurkan dengan larutan asam dan basa tidak memperlihatkan bahwa bahan-bahan tersebut berubah warnanya dari warna semula. Sedangkan ada pula bahan-bahan yang berubah warnanya setelah dicampurkan dengan larutan asam dan larutan basa. Contohnya yaitu seperti ubi rebus, bunga berwarna ungu, kunyit, bawang merah, bunga berwarna merah, dan daun ungu yang berubah warnanya setelah dicampur dengan air sabun dan air jeruk sebagai pengganti larutan asam dan basa. Maka dari itu, hanya ubi rebus, kunyit, bunga berwarna ungu, bawang merah, bunga berwarna merah, dan daun berwarna ungu saja yang dapat digunakan sebagai indikator alami dalam percobaan kali ini. Percobaan asam basa menggunakan kertas lakmus. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan dalam percobaan asam basa menggunakan kertas lakmus ini sendiri yaitu ada pipet tetes, mortar, plat tetes, kertas lakmus, dan gelas kimia. Sedangkan untuk bahannya ada air soda, air sabun, air jeruk, air cuka, air garam, dan yang terakhir ada air kapur. Setelah kertas lakmus ditempatkan pada tempatnya masing-masing, pertama-tama kita teteskan air soda ke kertas lakmus merah dan tampak kertasnya masih berwarna merah. Kemudian kita teteskan air sabun ke kertas lakmus berwarna merah, tampak kertasnya berubah menjadi warna biru. Kemudian kita teteskan air jeruk ke kertas lakmus merah dan tampaknya tidak ada perubahan warna. Kemudian air cuka kita teteskan ke kertas lakmus merah dan kertasnya masih berwarna merah. Kemudian kita teteskan air garam ke kertas lakmus merah dan kertasnya masih berwarna merah pula. Kemudian air kapur dan tampaknya masih berwarna merah. Setelah itu kita campurkan air soda dengan kertas lakmus biru yang dimana hasilnya kertasnya berubah menjadi warna merah. Kemudian ada air sabun yang dimana hasilnya kertasnya tetap berwarna biru. Kemudian ada air jeruk yang dimana hasilnya kertasnya berubah menjadi warna merah. Kemudian ada air cuka, hasilnya yaitu kertasnya berubah menjadi warna merah. Kemudian ada air garam yang dimana kertasnya masih tetap berwarna biru. Dan yang terakhir ada air kapur yang dimana hasilnya yaitu kertasnya berubah menjadi warna merah. Dalam uji coba asam basa menggunakan kertas lakmus yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami, didapati bahwa air soda termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam karena setelah dicampurkan dengan lakmus merah, lakmusnya tersebut tetap berwarna merah. Sedangkan ketika dicampurkan dengan lakmus biru, lakmusnya tersebut berubah warna menjadi warna merah. Setelah itu ada air sabun yang tergolong ke dalam larutan yang bersifat basa. Karena setelah dicampurkan dengan lakmus merah, lakmus merahnya tersebut berubah warna menjadi biru. Sedangkan
setelah dicampurkan dengan lakmus biru, lakmusnya tersebut tetap berwarna biru. Yang ketiga ada air jeruk, yang dimana air jeruk itu tergolong ke dalam larutan yang bersifat asam karena setelah dicampurkan dengan lakmus merah, lakmusnya tetap berwarna merah. Sedangkan ketika dicampurkan dengan lakmus biru, lakmusnya tersebut berubah menjadi warna merah. Setelah itu ada air cuka, yang tergolong ke dalam larutan yang bersifat asam karena setelah dicampurkan dengan lakmus merah, lakmusnya tersebut tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru berubah warna menjadi lakmus merah. Yang kelima ada air garam, yang dimana tergolong ke dalam larutan yang bersifat netral karena setelah dicampurkan dengan lakmus merah, lakmusnya tidak berubah warna, yaitu tetap berwarna merah, dan lakmus birunya pun demikian, yaitu tidak berubah warna atau tetap berwarna biru. Dan yang terakhir ada air kapur, yang tergolong ke dalam larutan yang bersifat asam karena setelah dicampurkan ke dalam lakmus berwarna merah, lakmusnya tersebut tetap berwarna merah, sedangkan ketika dicampurkan dengan larutan dengan lakmus biru, maka lakmusnya tersebut akan berubah menjadi warna merah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang terjadi dalam percobaan kali ini, dan apabila terdapat kata-kata yang menyinggung perasaan-perasaan kalian. Asik. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.